Salam adik-adik semua, selamat hari Minggu. Sekarang kakak tanya, apa kabar? Oh ya, kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita mesti sekolah minggu tetap di rumah saja ya. Sebelum itu, kakak memperkenalkan diri kakak. Nama kakak, Kak Okta dari SPA Tamiang Layang Gereja Maranatha. Ada Kak Heti, SPA Tamiang Layang Gereja Palanungkai. Ada Kak Lia dari SPA Harara. Dan pemain musik kita ada Kak Hara dari SPA Tamiang Layang Gereja Maranatha. Dan nanti ada Kak Besbon dari SPA Tamiang Layang Gereja Yakin. Ayo adik-adik, kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri semua. Kita mau angkat pujian kita di goyang-goyang. Depan, tangan ke belakang, tangan ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan di Tuhan bersama-sama. Kaki ya adik-adik. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan di Tuhan bersama-sama. Badan lagi, kita maju. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan di Tuhan bersama-sama. Nah, setelah ini nanti kepala dan pinggul ya. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan di Tuhan bersama-sama. Pinggang ke kiri dan ke kanan. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan di Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan di Tuhan bersama-sama. Ya adik-adik, dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ayo kita berdoa dan ikuti kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perlindungan-Mu, selama satu minggu yang telah kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kesehatan, dan kekuatan, yang Engkau berikan, di dalam hidup kami. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu kemarin kan ada dikasih ayat mas. Siapa yang masih ingat? Wah, banyak adik-adik yang ingat. Coba kakak mau dengar adik-adik di rumah untuk menghafalkannya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Wah, hebat. Adik-adik hafal semua. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama. Kejadian pasal 24 ayat 40b. Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan cerita ya. Sebelumnya kita angkat pujian kita, Roh Kudus yang manis. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Nah, hari ini kakak mau bercerita, namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama mendengarkan cerita. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan, itu juga boleh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh berbuat baik, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik kakak sudah selesai sekolah minggu ya? Oh, tadi ada ayat hafalan kan? Ayo, siapa yang hafal? Nggak angkat tangan, belum hafal ya? Ya udah kalau gitu yang hafal dulu deh, kakak mau dengar. Kejadian pasal 24 ayat 40b. Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya yang menyertai engkau. Wah, hebat, karena bisa hafal ayat hafalan, kakak mau kasih hadiah. Ini hadiahnya. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Karena sudah selesai, aku mau keluar dulu ya Kak. Oke. Jangan cemberut dong. Makanya lain kali harus belajar menghafal. Ya udah kalau gitu, kakak mau pergi keluar juga ya. Kakak tinggal sendiri ya. Oke.
Mana bonekaku? Bonekaku hilang. Kakak. Kenapa? Bonekaku hilang. Loh, tadi kamu taruh di mana? Di sini. Pasti si Agnes yang ambil. Ya udah, kita panggil Agnes aja ya. Agnes. Ini bonekaku. Kok kalian jadi berantem sih? Makanya jangan suka ambil-ambil boneka yang lain ya. Jangan suka ambil punya kakaknya ya. Oke? Yaudah, kalau gitu maafan dulu. Salaman. Oke, nanti kakak beliin satu-satu ya. Ya, lain kali Agnes harus bisa menghafal ayat hafalan biar juga dapat hadiah kayak kakak Esther. Nah, gimana? Tadi peragaan yang diperagakan oleh kakak dan teman-teman. Sudah saksikan dengan baik? Sudah lihat dengan baik? Tentunya harus lihat dan perhatikan dengan baik. Nah, apa yang terjadi tadi? Waktu ada kakak bersama dengan 2 orang teman. Iya, yang satunya dapat hadiah karena bisa menghafal ayat hafalan, dan yang satunya nggak dapat hadiah karena nggak bisa menghafal. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu yang nggak bisa menghafal merasa sedih dan ingin mengambil hadiah oleh yang bisa menghafal ayat hafalan tadi. Akhirnya ia diam-diam mengambil hadiahnya lalu lari bersembunyi. Tapi ketika yang punya hadiah tahu, ia marah, lalu akhirnya mereka berkelahi. Awalnya mereka baik-baik saja sebagai kakak dan adik, namun ternyata karena salah satu mengambil hadiah yang satunya, akhirnya mereka jadi kelahi. Nah, adik-adik di rumah pernah nggak melakukan hal yang sama? Misalnya ngambil makanan punya kakaknya, atau ngambil mainan punya adiknya, atau ngambil apalagi ya, punya teman-temannya, pensil kah, atau apakah punya orang lain. Pernah nggak? Ayo, yang pernah siapa? Nah, kalau misalnya ngambil, izin atau enggak? Kalau namanya ngambil artinya enggak izin. Kalau pinjam artinya baru izin. Nah, kira-kira kalau misalnya ngambil barang orang lain, itu perbuatan baik atau enggak? Iya, enggak baik. Kira-kira kalau perbuatannya enggak baik, Tuhan senang enggak? Enggak dong, Tuhan enggak bakal senang kalau adik-adik melakukan hal yang enggak baik. Nah, tahu enggak, ternyata di Alkitab juga ada cerita tentang Yakub dan Esau. Adik-adik pernah dengar? Di mana Yakub dan Esau adalah saudara yang kembar, mirip. Di sini ada yang mirip enggak? Ayo. Nah, Esau dan Yakub mereka kembar. Yang kakaknya Esau, yang adiknya Yakub. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-20 menjelaskan bahwa Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Adik-adik ada yang suka main di luar rumah enggak? Suka? Oke. Ada yang suka main di dalam kamar aja, main boneka-bonekan atau main HP aja di dalam rumah? Nah, adik-adik, tahu nggak ternyata Esau dengan Yakub ini mereka sama seperti yang diperagakan oleh teman-teman tadi. Esau mendapatkan sebuah berkat dari Tuhan karena ia anak yang duluan lahir. Nah, zaman dulu anak yang duluan lahir, anak pertama atau anak sulung, ada mendapatkan hak yang istimewa yang tidak dimiliki oleh
adik-adik lainnya atau anak-anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, waktu itu Esau adalah anak yang pertama dan Yakub adalah anak yang kedua. Meskipun mereka kembar, namun kita tahu ya, tetap ada yang lahir duluan, ada yang lahir setelah itu. Nggak mungkin dua-duanya langsung lahir bersamaan berdua. Nah, tetapi karena si Esau sangat dikasihi oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Ada yang tahu? Cerita dari minggu kemarin? Ishak. Nah, sangat dikasihi oleh ayahnya. Sewaktu-waktu ayahnya menyuruh Esau untuk pergi berburu dan kembali memasakkan makanan yang sangat enak. Supaya ayahnya bisa memberikan berkat kepada si Esau. Nah, setelah itu Esau pergi. Ia berburu dan kemudian agar nantinya ia bisa memasakkan makanan yang enak untuk ayahnya. Tapi ternyata ibunya Ribka ingin yang dapat berkat itu adalah anak yang satunya. Siapa namanya? Yakub. Nah, setelah itu akhirnya ibunya menyuruh agar si Yakub mengambil daging dan kemudian memasaknya dan memberikan kepada sang ayah. Akhirnya ayahnya yang sudah tua, dia agak matanya udah agak kabur-kabur, tidak jelas melihat, dan kemudian ia akhirnya ditipu oleh anaknya sendiri yaitu Yakub. Akhirnya yang menerima berkat itu bukan Esau yang merupakan anak sulung, tetapi Yakub. Nah, setelah itu Esau kembali ke rumah, namun Esau tahu ternyata ia sudah ditipu. Ia sudah dibohongi oleh adiknya. Berkat yang seharusnya miliknya itu jadi milik adiknya. Akhirnya si Esau tidak mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu dia marah. Akhirnya dia menaruh dendam, dia iri, dia benci dengan adiknya Yakub karena membohonginya. Nah, adik-adik, dari cerita itu dan dari peragaan tadi, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa setiap anak, setiap orang punya haknya masing-masing, punya kewajibannya masing-masing, punya berkatnya masing-masing. Gak boleh ambil berkat punya orang lain, gak boleh ambil apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau akhirnya adik-adik atau ada yang lainnya, teman-temannya, kakak-kakaknya ngambil barang yang bukan punyanya, Tuhan akan marah dan nanti akhirnya bisa jadi apa? Yang diperagain tadi bisa jadi apa? Iya, bisa jadi berkelahi. Kan gak baik kalau berkelahi. Sedih nanti mama papahnya. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan telah menyediakan semuanya untuk masing-masing orang. Jadi jangan ambil apa yang bukan punya kita sendiri. Oke? Kita mau sama-sama mengucap syukur apa yang sudah Tuhan kasih buat kita masing-masing. Enggak perlu mengambil apa yang bukan milik kita. Karena kalau kita ngambil apa yang bukan milik kita, nanti kita jadinya kelahi. Tuhan sedih kalau lihat adik-adik kelahi karena memperebutkan sesuatu. Oke? Nah, jadi ingat ya, mengucap syukur atas segala hal yang sudah adik-adik miliki. Nggak perlu iri sama orang lain dan nggak perlu mengambil apa yang bukan menjadi milik adik-adik. Tetap sehat dan juga harus tetap selalu mengucap syukur atas apa yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Dadah! Adik-adik, ayat Mas diambil dari Kejadian pasal 27 ayat 28a. Kakak ulang sekali lagi ya, dicatat. Dari Kejadian pasal 27 ayat 28a yang berbunyi,
Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi. Kak Cici, tolong dong dijelaskan apa maksud dari ayat emas tersebut. Oke, Kakak, maksud dari ayat tersebut adalah Tuhan kita, Allah kita, Ia akan memberikan segala berkat, Ia akan memberikan segala apapun yang kita butuhkan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, sama kayak adik-adik, tidak perlu khawatir karena Tuhan telah menyediakan apa yang adik-adik butuhkan, apa yang adik-adik perlukan. Tetap percaya dan tetap mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh ada pada kita sampai saat ini. Iya, jadi intinya jangan khawatir ya Kak Cici. Iya, jangan khawatir dan terus selalu mengucap syukur. Nah, begitu adik-adikku semua. Adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, kita angkat pujian dulu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh bersama bernyanyi, berdoa, mendengarkan cerita. Saat ini kami kembali berdoa di dalam syafaat kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh merasakan sukacita di dalam ibadah sekolah minggu meskipun hanya dari rumah. Kami yakini seperti apa yang telah kami dengarkan dari cerita tadi, Tuhan telah memberikan kami masing-masing apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Oleh sebab itu, kami harus mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan berikan. Kami tidak perlu iri, bahkan kami tidak perlu untuk mengambil hal yang bukan menjadi milik kami. Tuhan, kami menyerahkan pertumbuhan kami, perkembangan kami di masa anak-anak. Biarlah kami semua boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang riang gembira, anak-anak yang patuh kepada orang tua, terlebih lagi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi kesehatan dan kekuatan keluarga kami semua, kakak-kakak sekolah minggu, dan setiap orang dimanapun berada, agar kami boleh terus sehat dan kuat di dalam situasi seperti ini, agar kami boleh terus bersekutu, melayani Tuhan, beribadah bersama, bersukacita bersama. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan melalui setiap hal yang kami lakukan dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Inilah kami semua. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Tuhan juga yang akan memberikan kepada kami rasa sukacita dan ungkapan syukur terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di atas segalanya itu kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan terpujilah nama-Mu. Kami akhiri doa ini bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekarang, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya ibadah sekolah minggu kami boleh berguna bagi kami dan untuk pelayanan gereja-Mu. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati kami satu minggu yang akan kami lewati. Berkati orang tua kami, adik kakak kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat Hari Minggu dan selamat Hari Perempuan GKE tahun 2020. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.